Oke, udah connect semua ke internet. Kalau pakai yang Labcom 5G itu nanti teman-teman login pakai akun hotspot. Cuma aja sih. Yang lab multimedia bisa. Oke, sekarang itu materinya tentang ini ya, tautan atau namanya hyperlink. Hyperlink. Oke, jadi teman-teman silakan buka dulu Visual Studio Code-nya ya. Terus seperti biasa di folder teman-teman masing-masing ya, SI, WD. Nah, ini dia di sini. Sini aja deh. Oke. Bikin foldernya di sini PTM 6 ya. Nah, PTM 6. Terus di PTM 6 kita buat dengan nama misalkan index.html. Nah, jadi jadi link ini gini ya. Jadi setiap website kan pasti ada ini ya, tombolnya atau namanya, kalau kita ada hyperlink lah. Hyperlink misalkan kita klik, dia akan menuju ke suatu halaman website tertentu, ya kan? Atau nantinya akan menuju ke halaman lokal tertentu, gitu. Aduh. Nah, untuk membuat hyperlink itu kita memerlukan namanya perintah href ya. Href nantinya kita isi menggunakan ya linknya terus sama tombol yang akan dikliknya gitu. Contoh misalkan kita gini dulu ya. Nah, ini dokumen misalkan kita ganti jadi hyperlink. Nah kayak gini ya, href misalkan www.google.com. Sorry, kasih https ya. Atau jangan Google deh, apa ya, website apa, Facebook aja, coba Facebook. Nah di sininya nah, kayak gini, href https://www.facebook.com ya. Ini kasih slash lagi. Itu di sini tombolnya kunjungi FB. Nah, coba kita jalankan ya. Yang indeks HTML. Ya, harus connect dulu ke internet ya. Karena kan kita buka FB kan connect internet. Nah, sini ada muncul kunjungi FB, klik. Nah, nanti akan masuk ke Facebook. Gitu. Ya. Ya, mungkin youtube.com di situnya. Bisa youtube.com, www.youtube.com di sini kan. Sininya www.youtube.com. Jadi di sini nanti kunjungi YouTube. Nah, gitu. Klik, nanti masuk ke YouTube. Lama sekali.
masuk ya YouTube ya tuh. YouTube tuh kayaknya berat ya. Coba di yang tadi facebook.com, terus di sininya nah jadi untuk Harif itu ada beberapa atribut ya. Jadi biasanya dipakai itu target blank kayak gini, target underscore blank ya. Nah jadi target underscore blank, jadi fungsi untuk target underscore blank itu apa ya? Jadi fungsinya itu untuk ngebuka halaman baru gitu. Contoh ya, saya buka lagi. Nah pas saya tadi kan sorry belum saya ganti ini. Jangan kunjungi YouTube ya, kunjungi Facebook. Nah, kunjungi FB gini kan. Nah tadi kan pas kita klik dia langsung ngebuka, tapi sekarang kalau misalkan kita klik dia akan membuka tab baru ya. Jadi menggunakan target blank gitu. Selain target blank juga ada target parent, top. Nah kalau ada cell, kalau cell itu untuk membuka dokumen di jendela atau tab yang sama dengan yang diklik ya, atau sama aja gitu. Nah terus kalau misalkan target parent ini buat ngebuka dokumen dalam bingkai induk biasanya yang pakai frame gitu ya. Kalau tab membuka dokumen di seluruh layar atau jendela, cuman biasanya yang dipakai sih target blank ya. Karena tinggal klik buka gitu, target blank. Nah terus di dalam hyperlink atau namanya linking ini ya, itu ada dua tipe ya, ada URL absolut sama URL relatif. Nah kalau URL absolut itu ya URL yang alamat lengkap gitu. Maksudnya alamat loadingnya di sini. Nah, maksudnya itu alamat lengkap. Jadi kayak alamat si website ini gitu. Nah URL yang lainnya atau URL relatif itu tautan ke dalam situs web yang sama gitu, atau yang URL lokal lah gitu ya. Nah contoh ada misalkan href, misalkan nanti ini halaman 1.html ini kan, klik ke misalkan masuk ke halaman 1 ini, masuk ke halaman 1 misalkan. Sorry ini kita kasih bayar dulu di sini. Nah ini kan ada halaman 1.html, kita buat dulu halaman 1.html di sininya. Nah si halaman 1.html ini kita isi misalkan gini ya, halaman satunya kita isi jadi hal 1. Nah isinya misalkan makanya H1 ini halaman 1 gitu ya. Nah coba kita jalankan lagi ya yang ini. Tadi kan kunjungi FB, masuk ke halaman 1. Nah kalau kita klik ke halaman 1 nanti muncul ke halaman 1 gitu.
Nah, terus kalau misalkan kita kembali, logo hyperlinknya warna birunya dia udah nggak nyala lagi, karena itu menandakan udah pernah diklik gitu. Kalau misalkan masih di chat browser yang sama ya, halaman 1, kalau ini kan kunjungi FB gitu. Nah, terus ada lagi membuat link menggunakan menggunakan gambar gitu. Href linknya itu menggunakan gambar. Nah, coba kita buka Google, misalkan kita download gambar GIF. Kok langsung lucu? Kan ini ya GIF ya. Ada websitenya nggak sih kalau gambar GIF itu biasanya? Itu. Gambar GIF, coba gambar GIF. Wow. Nah, ini bergerak nih. Klik kanan, simpan gambar sebagai. Nah, kita simpan di ini ya, folder tadi teman-teman di dalam PTM6 berarti ya. Mana sih, SI WD PTM6. Misalkan jadi gambar bayi gini, save. Nah, bayi.gif nanti ya. Nah, kayak gini. Udah bayi PNG GIF lagi. Ya kan? So, silakan teman-teman cari dulu gambarnya. Udah belum? Download gambarnya? Udah? Udah. Nah, ini tadi gambarnya udah dimasukin ke dalam ini ya, bayi.gif. Coba kita bikin aja di sini img gini ya. Bikin folder img, nanti gambar bayinya saya gambar bayi, teman-teman bebas kan gambar apa aja lah. Nanti masukin ke sini ya, masukin dalam ini gitu. Nah, jadi untuk kita tampilkan ya, atau nih apa nih,
A ya, misalkan A harap sama dengan petik ganda misalkan ke apa nih, website apa ya, https:// misalkan www.mikrotik.com coba. Nah, untuk nambahin gambar ya, kemarin kan kita udah belajar tentang tag gambar kan. Nah, tag gambar tuh berarti makanya apa? IMG. Nah, kita masukin IMG di sini. Nah, IMG src. Nah, baru IMG slash. Nah, kenapa? Enggak juga. Nih biar ada gerak aja. JPG bisa, JPG bisa. Ini bebas sih. Ini saya pengennya GIF. Biar ada geraknya. Nah, IMG src IMG bayi.gif kan. ALT ini boleh diisi. Ya kan? Nah, kalau udah coba kita buka lagi ya ininya. Nah, gambar gede kita klik, nanti akan masuk ke website selanjutnya. Nah, ini kan gambar bayinya gede nih, ya kan? Gimana kalau misalkan kita kecilin? Bisa kita kecilin masuk ke atribut yang ada di IMG-nya. Jadi kita buat stylenya, ya. Nah, stylenya misalkan width-nya 42px, ya kan? Terus height-nya 42px gini ya, 42 kali 42. Coba di refresh. Nah, itu dia. Kita klik. Terus kita kasih target blank misalkan di sininya ya. Nah, target blank, refresh, klik, muncul deh mikrotik.com. Tapi gambar bayi sini ya bebas lah. Intinya sih gitu. Yuk kita buat juga ada juga gini ya, apa namanya, link ke email ya. Selanjutnya coba email. Nah, Aref mail to dot. Nah, misalkan di sini pakai mail saya misalkan caik280@gmail.com, ya kan? Kirim email. Nah, tapi kalau email ini itu dia masuknya ke email yang ada di Microsoft aplikasi desktop ya. Nah, pas kita klik, nah nanti muncul ini tuh, muncul mail yang ini ya, mail yang ada di Microsoft ya. Kirim email tuh muncul kayak gini. Ini untuk email ya, link ke email, maksudnya diklik langsung ke email.
kita ganti misalkan jadi button sini, button, sorry, jangan button, titelnya misalkan tombol. Nah, arifnya kita ganti jadi button on click dokumen, dokumen.location ya. Nah, ini contoh untuk penggunaan button ya. Button on click document.location halaman 1.html ke halaman 1. Jadi ini tuh sebenarnya di sini tuh sebenarnya JavaScript ya. Nah, ini kalau misalkan kita refresh tuh tombol klik, nah kayak gitu ya, klik, nah, klik gitu. Ini halaman 1 HTML tuh yang tadi kita buat ya.
bisa ini yang tentang button klik. Jadi kalau yang button klik kan button on click. Nah saat diklik, nah dia akan masuk ke dalam dokumen, lokasi dokumen. Lokasi dokumennya itu di mana? Nah ini tuh satu baris script ya. Nah ini itu ada di dalam si elemen on click. Jadi kalau diklik ya udah masuk ke halaman 1 pas diklik gitu. Ini ke hal satunya, ini atribut dari buttonnya, tulisan button gitu loh. Nah selanjutnya misalkan gini, ini saya akan copy dulu deh, copy yang href halaman 1 masuk ke halaman 1 itu ya, kita enter, paste gini. Nah gimana caranya agar sih kan kalau ini kan masuk ke halaman 1 gini ya, klik gitu. Nah ini kan ada underscore-nya ya, dia warna biru, ada garis bawahnya. Gimana sih caranya biar nggak ada garis bawah gitu? Nah biar nggak ada garis bawah, caranya kita masukin elemen style. Sebenarnya ini CSS ya, cuman nggak apa-apa supaya tahu. Style ada namanya text decoration ya, nih. Nah kita buat non gini ya, ada namanya text decoration, kita buat jadi non seperti ini ya. Jadi style text decoration non, ini yang button nggak apa-apa, diklik aja. Text decoration itu non ya. Nah coba kalau kita refresh tuh, dia nggak ada ya, cuma bisa diklik. Jadi garis bawahnya nggak ada tapi bisa diklik gitu ya. Udah bisa. Oke, terakhir ya, ini ada apa namanya, satu lagi tentang Anchor ya. Ini kita bikin baru aja ya. Tentang di sini tuh berarti anchor.html. Wih, ini masuk di mana? Loh, di luar. Kita taruh dalam dulu. Nah, namanya anchor.html. Jadi ada namanya Anchor ya. Anchor itu untuk ini ya. Dia masih ke dalam materi hyperlink juga. Cuman jadinya nanti kita bikin tombol atau kita bikin hyperlink masih tetap di halaman yang sama. Ya. Cuman nanti apa namanya, mengarah ke suatu titik tertentu gitu. Nah, ikuti aja dulu di sini.
tentang Anchor ini. Ini kita buat di sini H1 ya. H1 misalkan link H1 link sama dengan center. Terus di sini ada A, jangan href ya, A-nya A name sama dengan misalkan atas. Gini aja Anchor. Ya, gini aja dulu. Terus kita ke buka internet aja. Kita ambil artikel yang bebas lah. Kita buat bikin ambil copy paste aja artikel bebas. Ini udah kayak gini, nulis kayak gini. H1 link center A name atas Anchor A. Ini sebenarnya A. Nah, ini sebenarnya yang name A name atas ini ya, ini bebas ya. Ini kenapa atas? Karena dia posisinya paling atas gitu posisi ya. Ini bebas nih, find out more. Coba ini apa nih? Oh, nggak ada. Nih, apa sih biasanya kalau website yang berita lengkap bisa di copy paste tuh? Apa ya? Mesaba Media. Nah, Mesaba Media. Biasanya Mesaba Media. 10 rekomendasi MOS. 10 rekomendasi Smart TV. Ini aja deh. Kita copy dari sini sampai sini. Misalkan paste di bawah sini ya, di dalam tag P kayak gini ya. Nah, kan banyak tuh banyak. Dalam tag P terus sampai sini. Nah, Ctrl V. Nah, gini. Oke, ini udah jadi ya artikelnya. Kalau kita buka anchor.html seperti ini hasilnya ya. Nah, kita zoom aja deh 300 nih. Biar gede, harusnya banyak ini. Nah, lalu kita cari lagi artikel yang lain, misalkan 10 rekomendasi kamera ini. Nah, ini aja ya, kita buat lagi di sini H2 ya, H1 juga. H1 elegant sama dengan center, misalkan di sini kita kasih A lagi, jangan href, tapi name sama dengan di sini misalkan indeks atau tengah. Misalkan di sini indekser H1. Nah, P. Nah, ini kita buat lagi juga di sini ya, tag P-nya. Nah, yang di P kedua misalkan saya memakai artikel yang ini ya. Ctrl C, Ctrl V ya. Nah, wow, udah banyak ya ini. Nah, kita ambil lagi yang ini, Ctrl V lagi ya.
Kelihatan nggak sih Pak? Atau saya kecilin lagi? Tuh. Jadi kayak gini ya. Tuh gitu. Nah kita bikin lagi deh satu lagi biar 3 biar enak. H1 juga sama lainnya sama dengan center. Senet sih salah, sorry. Center ya, A, F nya hapus, name sama dengan petik ganda, atau gini deh, ini ganti jangan indeks, tengah gini. DSLR yang ini angkornya ganti jadi televisi. Nah yang ini name-nya bawah ya, bawah. Nah yang bawah ini berarti saya ingin menggunakan artikel yang lain ya, cooling pad ya, cooling pad sekarang ini. Berarti saya buat di sini jadi cooling pad. Terus kita bikin tag P lagi di sini di bawahnya P. Copy aja di sini. Oke, udah jadi ya. Gini. Katanya sih gini ya tuh. Cuman ini banyak, ini ke samping. Tuh, si artikelnya. Berarti sih kayak gini ya, dia ada H1 sama P. Ya, udah semua. Cooling pad. Ini cooling pad terbaik. Tapi menurut saya yang ada di bawah sini tidak ada yang baik. Kurang kalau sama sini. Di sini ada yang pakai cooling pad USB nggak di rumahnya? Ada yang pakai cooling pad laptopnya? Hah? Hmm? PC. Kalau PC bukan cooling pad namanya. Iya, kipas fan case. Oh, iya. PC apa? PC gaming gitu. Casingnya yang kaca, sidebarnya. Sidebarnya yang sidenya kaca tuh. PC apa speknya? Nah, ini spek mahasiswa macam-macam nih. Nah, VGA-nya RX 550. Merek apa? Sapphire? Furion. Oh, Furion. Ya. Ini sih prosesornya i5 3470, berarti pakai chipset H61 ya. Lumayan. Sekarang sih lumayan sih. Chipset apa H61 masih bisa ini. RAM-nya sih berapa? 8. 8 kali 2. 8 giga itu 4 kali 2 berarti 44 apa gimana? Oh, single channel. Oh, RX 550 lumayan sih.
Udah. Nah, ini kalau udah di paling bawah, udah belum bikin artikel 3 gini. Terusnya ini nih, yang ini kayak gini. Ya, ada 3 gini tuh. 3470 tuh sekarang murah, cuma 200.000. i5 3470 kan? Iya, murah sekarang. Mobonya merek apa mobonya? Bulldozer. Oh, ada sekarang Mobo H61 yang udah support M.2 NVMe. Iya, merek Faro. Ada nih, ini nih, gimana nih, Faro H61M plus V2. Nah, nih, tuh udah ada M.2 nya. Ini VGA ya, VGA mah pasti pakai PCIe X16 bisa. Maksudnya ini dia di chipset H61 tapi yang chipset H61 masa kini gitu. Jadi dia udah ada NVMe-nya. Jadi SSD NVMe tuh ya bisa ditancap, iya support. Dan udah USB 3.0. Ya ininya apa namanya? SATA-nya tuh udah 6 Gbps. SATA 3 lah. Tuh ada SATA 3-nya. Tuh dia bisa H61, B75 pula di sininya, di atasnya H61 tuh. Ini kamu sekarang pakai power supply-nya apaan? Bawaan ya, wah bahaya. Nah, emang kamu niatnya ada upgrade apa enggak? Hah? Mobo dulu. Nah, kalau Mobo berarti kamu kan chipsetnya kan i3 kan? i3 i5 Gen 3. Ya, masih DDR3 sih. Kalau menurut saya mah ya kalau misalkan kamu nanti ke depannya mau up generasi prosesornya tuh mending PSU dulu. PSU paling enak sih pakainya FSP Havi Pro yang 550. Iya nih. Hah? 4,5 paling pakainya Enlic. Enlic 400 watt nih. Ini yang udah 80 apa namanya? 80 plus ya. 80 plus udah ada sertifikasi 80 plus ya. Atau kalau enggak pakainya, kalau yang rada murahnya ada namanya Blacksher. Ini Blacksher tuh. Iya. Blacksher tuh dari One First Player mereknya. Biasanya lumayan apa namanya, lumayan apa sih, ngikutin apa namanya revisi juga. Itu kemarin aja saya baru beli di belakang VGA GTX 1660 Super. Saya dapat di harga 2 juta bekas. Iya. Aslinya kan 4,2. Jadi orang jual ya. Ada yang jual, dia tuh pengen upgrade. Ya udah, masih garansi pula kan. Nah, bekas miningnya cuma 3 bulan. Iya, miningnya cuma 3 bulan, terus suhunya itu dia di undervolt. Beda ya, mining yang full power sama mining undervolt. Jadi VGA tuh powernya tuh, ini informasi ya, jadi seputar hardware. Jadi kalau misalkan teman-teman nih mau beli VGA ya kan, wah sekarang kan VGA kan lagi murah-murahnya banget nih, lagi apa sih, karena apa sih, kripto kan lagi turun ya kan. Nah,
apa misalkan mau beli VGA yang bekas gitu, misalkan VGA-nya apa yang bekas mining, cuman teman-teman harus milih-milih juga si versi VGA-nya. Ada VGA bekas mining kan ada RX 580 ya kan, contoh kayak gini nih, RX 580. Nah ini ada nih bekas mining nih kayak gini tuh, nanti nggak ngotak buat harganya 1,3 kan ya. Ini dulu barunya bisa sampai 4 juta ini. Nah kalau ini kan secara umur kan RX 580 kan lama ya. Nah dan dia kita asumsikan mining berarti lebih dari 2 tahun ya kan. Nah itu kan bisa aja dia di voltasenya dinaikin kan supaya hash rate-nya tuh tinggi. Nah ada kalau misalkan mining ya, si orangnya itu yang VGA-nya itu di bawah, suhunya di bawah 60 derajat terus di undervolt ya. Jadi dia enggak maksimalin si performanya dia. Apa? Enggak. Kalau overclock ada aja yang di overclock, cuman ini konteksnya yang undervolt. Jadi undervolt itu diturunin voltasenya supaya dia enggak standar aja gitu tuh untuk dipakai untuk miningnya. Iya. Dan itu sangat worth it. Kemarin saya tes itu sampai sekarang main game atau sama benchmark itu suhu paling gede 68 derajat. Hah? Iya normal. Ya yang penting kita harus tahu gitu, terus tanya-tanya juga sama si orangnya gitu, orangnya juga kan. Hah? Ya itu sih ini ya apa namanya, oke-okean, karena saya kan belinya juga kan Rekber ya. Rekber tuh berarti dari Tokped. Saya tes dulu, orangnya berani garansi pribadi, terus ada garansi, masih garansi ini juga distributor gitu. Dan itu buat saya jual lagi. Iya, jual paling dua setengah sama 2,8 juga dapat. Itu sih paling. Kalau tadi kan saran misalkan saya beli power supply dulu. Power supply itu jantungnya PC ya, jadi gak bisa abal-abal kalau power supply itu. Nah, iya nanti komponen yang lainnya yang kena. Hah? 5 kali ganti hard disk, waduh. Pakai SSD nggak? Pakai. Waduh. Lanjut kan nih ya? Udah semua belum nih? Bikin artikel gini, lanjut ya, ini terakhir ya. Terakhir, habis ini kan lebaran, waduh. Kita ketemu lagi habis lebaran nanti kan. Hah? THR. Waduh, kurang tahu ya THR. Masa ngikutin kuliah dapat THR? Apa THR? Oh, enggak sih, enggak dapat THR ya. Aduh. Tahu nih Stikom nih. Ya biasanya, cuman saya kan bukan staff, Indonesia cuman aslep gitu. Ya mudah-mudahan dapat THR mungkin kan. Semoga aja. Oke teman-teman, ini bikin dulu. Bikin kayak gini dulu nih. P ada center. Oh iya, sorry. Nah, tuh. P center gini. Nah, kita buat A href ya. Hashtag atas ya. Ke misalkan ke TV paling atas kan ya. Terus ada juga A href hashtag tengah ke tadi apa sih, DSLR
ke kamera, misalkan ini yang saya ya contoh bebas ini. Nah, si yang hashtag tengah atas tengah bawah ini ngikutin name-nya ya. A name ini kan ada A name ya, tuh. A hypertext anchor ya, anchor. Tuh. Bawah gini kan. A haref atas, A haref tengah, A haref bawah. Ke full pad misalkan. Cooling pad gini aja deh. Udah nih. Kayak gini. Udah? Nah, coba kita refresh ya. Ini di zoom dulu nih sampai full gini kan. Paling bawah ada tuh ke TV, ke kamera, ke cooling pad. Kalau kita klik ke TV dia naik ke atas. Kalau kita klik kamera, dia ke kamera ke tengah sini. Kalau kita ke cooling pad ya dia ke sini. Gitu. Klik naik ke atas ke TV gitu. Tapi kalau tampilannya zoom out kayak gini, ya dia nggak bakal ini, sama aja ya. Ini kita zoom in dulu. Nah, tuh ke TV, yang ini ke kamera. Jadi itulah anchor. Anchor tuh jadi menuju ke masih di halaman yang sama, ya. Terus nanti kan ditandai gitu sama kitanya. Tandanya makanya apa ya? Ini A name. A name ini untuk tandanya. Nah, href hashtag itu untuk akses ke si name-nya itu. Gini ya, tuh. Sampai sini ada yang ingin tanyakan?